Inilah golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Siapa saja mereka dan apa saja yang mereka lakukan sehingga bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Seperti apakah amalan mereka? Yuk, mari kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman Lauhul Mahfudz. Sehat dan sejahtera untuk kalian semua yang selalu setia mendengarkan Lauhul Mahfudz. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga rezeki serta urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab, atau tanpa dihitung amal baik dan buruknya selama di dunia, adalah cita-cita seluruh umat Islam. Namun, mereka yang masuk surga tanpa hisab bukanlah orang-orang sembarangan. Sejatinya, mereka merupakan orang-orang terpilih, orang-orang terbaik yang mencapai tingkatan tertinggi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya keimanan mereka pasti sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Mahir Ahmad dalam bukunya yang berjudul Surga dan Neraka, menurut Quran dan Sunnah, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah golongan kelompok pertama. Mereka selain tidak dihisab juga tidak ditimbang amal baik buruknya. Bahkan mereka yang masuk surga tanpa hisab tidak diberikan catatan amal saat di akhirat. Yang diberikan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab hanyalah lembaran yang tertulis kebebasan dari Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan bagaimana orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya diberikan keutamaan berupa 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama dan hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Kemudian aku meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia pun menambah kepadaku. Setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang." Dari hadis riwayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kenikmatan dan kehormatan tambahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap satu orang dari 70.000 tersebut membawa lagi 70.000 orang yang lain. Sehingga kelak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa banyak rombongan besar yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab berasal dari segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-14. Meskipun kita hidup jauh di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan kecil yang diceritakan dalam Quran Surat Al-Waqiah tersebut. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan ikhlas dan tulus beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, apa saja sih amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab? Yuk, kita simak baik-baik. Suka meringankan beban orang lain merujuk pada Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, karya Abdul Nasir Bali yang diterjemahkan oleh Muhtadi Kadi. Salah satu amalan yang dapat membuat seorang muslim masuk surga tanpa hisab adalah suka meringankan beban orang lain dan membahagiakan mereka. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia khususkan untuk meringankan beban-beban manusia lain, yakni orang-orang yang selalu dimintai tolong oleh sesamanya untuk meringankan beban-beban mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah." Hadis riwayat Tabrani, ternyata amalan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga tanpa hisab. Meringankan beban orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika kita membantu orang lain, baik itu dengan tenaga, harta, atau bahkan sekadar memberikan dukungan moral, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kita tuai di akhirat nanti. Terus, bagaimana sih caranya agar kita menjadi orang yang suka meringankan beban orang lain? Yang pertama, mulailah dari hal kecil. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang lain harus dengan hal-hal yang besar.
Padahal, hal kecil seperti senyuman, sapaan ramah, atau mendengarkan curhat teman juga bisa meringankan beban mereka. Terkadang orang hanya butuh didengarkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa membantu mereka merasa lebih lega dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Yang kedua, memberikan bantuan materi. Jika kita memiliki rezeki lebih, tidak ada salahnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bisa dengan memberikan sedekah, membantu biaya pendidikan, atau bahkan sekadar mentraktir makan teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga, menyediakan waktu dan tenaga. Bantuan meringankan beban orang lain tidak selalu harus berupa materi. Menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain juga sangat berarti. Misalnya, membantu tetangga yang sedang pindahan atau membantu teman yang sedang kesulitan mengerjakan tugas. Yang keempat, berdoa untuk orang lain. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain. Doa adalah salah satu bentuk bantuan yang paling tulus dan bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Jadi teman-teman, mari kita jadikan meringankan beban orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga untuk menebar kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Orang yang memperbanyak zikir. Golongan selanjutnya adalah golongan yang suka memperbanyak zikir. Bagaimana bisa amalan ini membuat seseorang masuk surga tanpa hisab? Masih dari sumber sebelumnya, jika ingin masuk surga tanpa hisab, maka seorang muslim dapat memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan Bani Adam yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa pentingnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir bukan cuma bikin hati tenang, tapi juga jadi tameng dari siksa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sifat khusus kepada ahli zikir sebagai orang-orang yang khusus atau tersendiri dan memiliki keutamaan di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah sampai kepada kami sebutan tentang Al-Mufarridun. Sahabat bertanya, siapakah Al-Mufarridun itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim, zikir itu sederhananya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dengan menyebut namanya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu waktu khusus, yang penting hati kita selalu terhubung dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berzikir, baik di waktu pagi maupun petang, agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Aku juga akan memberikan beberapa tips agar kita bisa selalu memperbanyak zikir. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Mulailah dengan zikir sederhana seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar setiap selesai salat. Yang kedua, gunakan waktu luang. Manfaatkan waktu luang seperti saat menunggu atau dalam perjalanan untuk berzikir. Bisa juga dengan membuat jadwal harian untuk berzikir, misalnya setiap malam sebelum tidur. Jadi teman-teman, memperbanyak zikir itu tidak cuma membuat hati kita tenang, tapi juga bisa menjadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita perbanyak zikir dan selalu ingat Allah dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Sebelum lanjut ke golongan yang masuk surga tanpa hisab selanjutnya, alangkah baiknya buat teman-teman Lauhul Mahfudz untuk menekan tombol suka, komentar, dan berlangganan agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info yang unik dan menarik untuk kalian semua. Anak yang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua yang bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab. Berbakti kepada orang tua berarti kita menghormati, menyayangi, dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ini termasuk mendengarkan nasihat mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan selalu berusaha membuat mereka bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah.
Jika engkau mau, jagalah pintu itu, atau tinggalkanlah. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah jalan kita menuju surga, dan berbakti kepada mereka adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridha Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Inilah beberapa tips agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Pertama, selalu hormatilah mereka. Jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada orang tua. Kedua, selalu siap untuk membantu mereka dalam segala hal, baik kecil maupun besar. Ketiga, luangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan cerita mereka. Keempat, doakan mereka. Selalu doakan kebaikan untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi teman-teman, berbakti kepada orang tua itu tidak cuma membuat kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa menjadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk, mulai sekarang kita perbanyak berbakti kepada orang tua dan selalu berusaha membuat mereka bahagia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Istri yang taat kepada suami. Kemudian, keutamaan istri yang taat kepada suaminya merupakan jalan menuju surga tanpa hisab. Taat kepada suami berarti seorang istri selalu berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Ini termasuk mendengarkan nasihat suami, membantu dalam kesulitan, dan selalu berusaha membuat suami bahagia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan taat kepada suami. Jika seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha, maka surga menjadi balasan yang dijanjikan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam rumah tangga suami adalah pemimpin dan istri sebaiknya taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Inilah beberapa tips buat para wanita yang telah memiliki suami agar bisa taat kepada suami. Pertama, niat yang ikhlas, karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Pastikan niat kita untuk taat kepada suami adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah segala tindakan kita akan lebih mudah dan diberkahi. Kedua, selalu hormati suami dalam segala hal. Jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ketiga, jaga komunikasi yang baik dengan suami. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan. Selalu berbicara dengan suami secara baik-baik dan hindari pertengkaran yang tidak perlu. Jika ada masalah, bicarakan dengan kepala dingin dan cari solusi bersama. Dan juga luangkan waktu untuk suami. Sediakan waktu untuk berbicara dan mendengarkan cerita suami. Ini akan membuat suami merasa dihargai dan dicintai. Jangan sibuk dengan urusan sendiri hingga melupakan suami. Keempat, selalu doakan kebaikan untuk suami, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Doa istri yang taat sangat berarti bagi suami. Kelima, dengan taat kepada suami, hubungan rumah tangga akan lebih harmonis dan penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, taat kepada suami itu tidak hanya membuat kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa menjadi jalan kita masuk surga. Yuk, mulai sekarang kita perbanyak ketaatan kepada suami dan selalu berusaha membuatnya bahagia.
Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Menunaikan salat tepat waktu. Golongan berikutnya adalah orang-orang yang selalu menunaikan salat tepat waktu. Merujuk pada sumber sebelumnya, salah satu amalan yang bisa membuat seseorang muslim masuk surga tanpa hisab adalah menunaikan salat tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang menunaikan salat tepat waktu. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, apa lagi? Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pentingnya salat tepat waktu adalah karena salat merupakan tiang agama dan menunaikannya tepat waktu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis riwayat Bukhari ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan salat tepat waktu. Allah sendiri yang menjanjikan surga bagi mereka yang menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang khusyuk dalam salatnya, termasuk menunaikannya tepat waktu, adalah orang yang beruntung. Berikut tips agar kita bisa menunaikan salat tepat waktu. Pertama, pasang alarm. Gunakan alarm untuk mengingatkan waktu salat. Ini cara sederhana tapi efektif. Jadikan salat sebagai prioritas utama. Kedua, usahakan untuk salat berjamaah di masjid. Selain pahalanya lebih besar, kita juga jadi lebih disiplin. Ketiga, ingatkan teman dan keluarga. Ajak teman dan keluarga untuk salat tepat waktu. Dengan saling mengingatkan, kita bisa lebih semangat. Jadi teman-teman, menunaikan salat tepat waktu itu tidak hanya membuat kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa menjadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita jaga salat kita dan selalu tepat waktu. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Orang-orang penyabar dan penyayang. Menjadi orang yang penyayang dan penyabar adalah akhlak yang dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya sifat penyayang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang bersabar maka Allah akan menambahkan kesabaran padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran dan kasih sayang adalah sifat yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan Allah menjanjikan balasan yang besar bagi mereka yang memilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menyukai orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan, yang merupakan bagian dari sifat penyabar. Berikut beberapa tips agar kita bisa menjadi orang yang penyayang dan penyabar. Pertama, latih diri untuk lebih tenang saat menghadapi masalah. Kedua, selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ketiga, hindari sikap mudah tersinggung. Keempat, kendalikan emosi dan amarah dengan zikir dan doa. Kelima, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang penyayang dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan. Jadi teman-teman, menjadi orang yang penyayang dan penyabar itu tidak cuma bikin kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa menjadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita latih diri kita untuk selalu menyayangi sesama dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Wafat pada hari Jumat. Ternyata wafat pada hari Jumat bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa wafat pada hari Jumat adalah salah satu tanda kebaikan dan keberuntungan bagi seorang muslim. Allah akan melindungi mereka dari fitnah kubur, yang merupakan salah satu bentuk azab kubur. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa melihat betapa mulianya hari Jumat. Wafat di hari Jumat merupakan sebuah anugerah, dan biasanya orang-orang yang wafat pada hari Jumat adalah mereka yang selalu melakukan kebaikan, amal, dan ibadah. Maka dari itu, kita harus selalu mengerjakan amal kebaikan dan taat pada perintah Allah, serta selalu memohon ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersegera dalam berbuat kebaikan, termasuk berdoa, agar diberikan husnul khatimah atau akhir hidup yang baik, dan wafat pada hari yang mulia seperti Jumat. Tips agar mendapatkan husnul khatimah. Pertama, perbanyak ibadah seperti salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Kedua, selalu berdoa agar diberikan husnul khatimah. Ketiga, jaga akhlak dan berbuat baik kepada sesama. Keempat, perkuat keimanan dengan selalu mengingat Allah dan menjauhi maksiat. Yuk mulai sekarang kita perbanyak ibadah dan berdoa agar diberikan husnul khatimah dan wafat pada hari yang mulia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Tidak minta ruqyah, tidak tahayul, dan bertawakal kepada Allah. Dirangkum dari sumber Al-Ladzina Yadkhulunal Jannata Bighairi Hisab karya Abdul Nashir Bali yang diterjemahkan Muhtadi Kadi. Orang-orang yang tidak meminta ruqyah atau dibacakan mantra-mantra, tidak melakukan tahayul atau percaya pada ramalan-ramalan nasib, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga tanpa hisab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku beberapa umat dalam sebuah musim, lalu aku melihat umatku memenuhi tanah lapang dan pegunungan. Aku sangat terkejut dengan banyaknya jumlah mereka dan keadaan mereka saat itu. Kemudian ada seseorang bertanya kepadaku, apakah kamu rida? Aku menjawab, ya aku rida. Lalu dikatakan, di antara mereka itu adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Seorang sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta dikai, pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tahayul, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memahami makna hadis tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan pendapatnya dalam Riyadhus Shalihin yang disusun Imam An-Nawawi. Menurutnya, pondasi utama golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan tawakal yang dimiliki orang-orang tersebut itulah yang menolong mereka. Mengapa meminta diruqyah bisa menyebabkan seorang muslim tidak termasuk dalam golongan ini? Ada dua pendapat ulama. Pertama, maksud minta diruqyah dalam hadis adalah ruqyah syirkiyah yang mengandung kesirikan. Lafaz dalam hadis adalah lafaz umum, bisa mencakup ruqyah syariah maupun syirkiyah. Terdapat hadis yang mengkhususkan bahwa ruqyah yang dibolehkan adalah ruqyah yang tidak mengandung kesirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidaklah mengapa ruqyah yang tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim. Fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah juga menjelaskan bahwa meminta ruqyah hukumnya mubah. Apabila ada semacam konsekuensi tertentu dalam syariat, tentu tidak dekat ke makna mubah. Kedua, meminta ruqyah dengan ruqyah syariah bisa mengurangi tawakal seseorang karena ia bisa menjadi bergantung kepada peruqyah. Ia merasa apabila tidak diruqyah oleh ustadz tertentu, maka tidak sembodahal. Hakikat ruqyah adalah doa dan seharusnya ia langsung memohon kepada Allah. Syekh bin Abdul Aziz menjelaskan bahwa meminta ruqyah bisa menyebabkan hati bergantung kepada peruqyah, sampai ia menyangka peruqyah adalah penyebab kesembuhan. Inilah maksud penafian dalam hadis,
karena manusia bisa lebih menggantungkan hatinya pada ruqyah dibandingkan pengobatan lainnya. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa pujian bagi orang yang tidak meminta ruqyah adalah karena ruqyah adalah doa. Hendaknya ia langsung memohon kepada Allah tanpa perantara. Inilah kesempurnaan tauhid dan iman. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah karena kesempurnaan tauhid mereka. Mereka tidak meminta diruqyah, tapi langsung kepada Allah. Dari kedua pendapat ini, yang lebih menenangkan adalah bahwa kita sebaiknya tidak meminta diruqyah oleh orang lain. Hendaknya kita meruqyah diri sendiri dan langsung meminta kepada Allah, terutama di waktu dan tempat yang mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua termasuk dari golongan tersebut, masuk surga tanpa hisab, dan selamat dunia akhirat. Amin. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyimak. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Semua yang benar datang dari Allah, dan yang salah dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki serta segala urusannya. Semoga apa yang kalian impikan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.